can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. That down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. You know that since the day I met you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Rosyana Rusmin. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis teknik etnometodologi yang mendalam. Baik, langsung saja. Dalam memahami bagaimana individu menciptakan makna sosial dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menggali lebih dalam bagaimana interaksi sosial berlangsung. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena ini adalah etnometodologi. Etnometodologi bukan sekedar metode penelitian, tetapi juga perspektif dalam sosiologi yang menelaah bagaimana orang secara intuitif menggunakan aturan dan metode untuk membangun keteraturan sosial. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967. Ia menyoroti bagaimana individu tidak hanya berinteraksi dalam dunia sosial, tetapi juga secara aktif membangun dan mempertahankan makna dalam setiap interaksi mereka. Analisis teknik etnometodologi menjadi alat penting dalam memahami praktik sosial yang sering kali diabaikan atau dianggap biasa. Pengertian etnometodologi. Etnometodologi adalah cabang sosiologi yang meneliti bagaimana individu menciptakan dan memahami realitas sosial melalui interaksi sehari-hari. Pendekatan ini berfokus pada metode etno atau cara masyarakat menggunakan aturan dan praktik tertentu dalam kehidupan sehari-hari tanpa mereka sadari secara eksplisit. Menurut Harold Garfinkel, individu tidak hanya mengikuti aturan sosial, tetapi juga secara aktif menciptakan, menginterpretasikan, dan menyesuaikan aturan tersebut dalam interaksi sosial mereka. Oleh karena itu, etnometodologi melihat bagaimana keteraturan sosial muncul bukan sebagai sesuatu yang tetap, tetapi sebagai proses yang terus-menerus dibentuk oleh individu. Yang kedua, prinsip-prinsip etnometodologi. Dalam analisis teknik etnometodologi, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipahami, yaitu yang pertama, keteraturan sebagai produk interaksi sosial. Keteraturan sosial tidak diberikan begitu saja, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara individu. Hal ini berarti bahwa keteraturan sosial dapat berubah tergantung pada konteks dan individu yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, indeksikalitas dalam interaksi. Indeksikalitas merujuk pada fakta bahwa makna sosial bergantung pada konteks. Kata-kata tindakan dan norma sosial hanya dapat dimengerti dengan melihat situasi spesifik di mana mereka digunakan. Yang ketiga, kepedulian terhadap praktik sehari-hari. Etnometodologi menekankan pentingnya memahami bagaimana orang secara intuitif menciptakan keteraturan dalam kehidupan mereka. Hal ini termasuk penggunaan bahasa, gerakan tubuh, hingga pola komunikasi yang digunakan secara spontan. Yang keempat, percobaan pelanggaran atau breaching experiments. Teknik ini digunakan untuk menguji seberapa penting aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan sengaja melanggarnya. Garfinkel menggunakan eksperimen ini untuk melihat bagaimana orang bereaksi ketika keteraturan sosial terganggu. Contohnya, bertanya secara detail tentang makna suatu kata dalam percakapan biasa. Misalnya, ketika seseorang berkata, "Saya baik," kita menanyakan apa maksud Anda dengan baik. Contoh selanjutnya, berperilaku tidak sesuai dengan norma di tempat umum, seperti berbicara dengan volume sangat pelan atau terlalu keras di tempat yang biasanya tenang. Selanjutnya, teknik dan metode dalam etnometodologi. Etnometodologi menggunakan berbagai teknik penelitian untuk menganalisis bagaimana individu membangun makna sosial. Beberapa teknik utama dalam etnometodologi antara lain yaitu yang pertama,
analisis percakapan atau conversation analysis. Teknik ini meneliti bagaimana individu menggunakan bahasa dalam interaksi sosial. Percakapan dianalisis secara mendalam untuk melihat bagaimana makna diciptakan melalui pola komunikasi seperti jeda, intonasi, dan pilihan kata. Yang kedua, observasi partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sosial yang diamatinya untuk memahami bagaimana individu menerapkan aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, analisis dokumen dan media. Menganalisis teks, dokumen, atau media untuk memahami bagaimana keteraturan sosial diproduksi dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk media massa, buku pegangan organisasi, dan peraturan tertulis. Yang keempat, eksperimen pelanggaran atau breaching experiments. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, teknik ini digunakan untuk mengungkap bagaimana individu bereaksi ketika aturan sosial terganggu. Selanjutnya, penerapan etnometodologi dalam berbagai konteks. Etnometodologi memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sosial, di antaranya yang pertama dalam komunikasi. Memahami bagaimana individu menggunakan bahasa untuk membangun makna dan menjaga keteraturan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua dalam organisasi dan layanan publik. Meneliti bagaimana aturan tidak tertulis membentuk perilaku pegawai di tempat kerja dan bagaimana individu berinteraksi dalam lingkungan birokrasi. Yang ketiga dalam pendidikan. Menganalisis bagaimana siswa dan guru secara bersama-sama menciptakan keteraturan dalam proses belajar mengajar baik secara formal maupun informal. Yang keempat, dalam studi teknologi dan digital. Meneliti bagaimana orang menggunakan teknologi seperti media sosial dan komunikasi digital untuk membangun keteraturan sosial dalam dunia maya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dalam etnometodologi. Dalam memahami dan menerapkan etnometodologi, penting untuk meninjau kelebihan serta keterbatasannya. Yang pertama, kelebihan etnometodologi yaitu 1. Mengungkap makna tersembunyi dalam interaksi sosial. Etnometodologi memungkinkan kita melihat bagaimana individu membangun makna dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali tidak disadari. Yang kedua, fokus pada realitas yang dihidupi. Berbeda dengan pendekatan lain yang melihat struktur sosial secara makro, etnometodologi meneliti bagaimana aturan sosial muncul dari tindakan individu. Yang ketiga, metode fleksibel dan kontekstual. Tekniknya seperti analisis percakapan dan observasi partisipatif, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode penelitian sesuai dengan konteks yang diamati. Yang keempat, dapat digunakan dalam berbagai bidang. Etnometodologi relevan dalam komunikasi, pendidikan, organisasi, teknologi, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Yang kelima, menyoroti peran individu dalam membangun struktur sosial. Menunjukkan bahwa masyarakat bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus berkembang melalui interaksi sosial yang berlangsung setiap saat. Yang berikut kelemahan etnometodologi, yaitu yang pertama, kurangnya generalisasi. Karena meneliti fenomena secara mendalam dalam konteks tertentu, temuan penelitian etnometodologi sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Yang kedua, sulit untuk diuji secara empiris. Banyak konsep dalam etnometodologi yang bersifat deskriptif dan sulit diuji dengan metode kuantitatif. Yang ketiga, eksperimen pelanggaran bisa menimbulkan dampak etis. Teknik breaching experiments yang disengaja dapat membuat partisipan tidak nyaman atau terganggu secara psikologis. Oleh karena itu, penelitian dengan metode ini harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Yang keempat, kurang memperhatikan struktur sosial yang lebih luas. Etnometodologi lebih fokus pada interaksi individu sehingga sering dikritik karena mengabaikan pengaruh struktur sosial yang lebih besar, seperti ekonomi politik dan kekuasaan. Yang ketujuh, perbandingan etnometodologi dengan pendekatan sosiologi lain.
Untuk memahami posisi etnometodologi dalam sosiologi, kita bisa membandingkannya dengan pendekatan lain. Contoh studi kasus dalam etnometodologi yaitu yang pertama, analisis percakapan di dunia kerja. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pegawai dalam suatu perusahaan mempertahankan hierarki dan hubungan profesional melalui komunikasi. Dengan menggunakan teknik analisis percakapan, ditemukan bahwa penggunaan bahasa formal dalam email internal menunjukkan status hierarkis. Pegawai senior cenderung mendominasi percakapan dalam rapat, sementara pegawai junior lebih sering menggunakan frasa saya rasa atau mungkin sebagai bentuk kesopanan. Interupsi dalam percakapan seringkali mencerminkan status kekuasaan. Studi kasus yang kedua yaitu eksperimen pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Seorang peneliti mencoba melihat bagaimana orang bereaksi terhadap perubahan aturan sosial dengan melakukan eksperimen pelanggaran, yaitu dengan berbicara dengan sangat pelan dalam percakapan normal. Respon orang lain menunjukkan ketidaknyamanan dan kebingungan. Berdiri terlalu dekat dengan seseorang saat berbicara. Lawan bicara akan mundur untuk menciptakan kembali ruang pribadi. Mengabaikan antrean di kasir dan menimbulkan reaksi marah atau teguran dari orang lain. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa aturan sosial tertentu sangat tertanam dalam interaksi manusia dan memengaruhi cara orang bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tantangan dalam penelitian etnometodologi. Yang pertama yaitu kesulitan mengakses data otentik. Karena etnometodologi meneliti praktik sosial dalam kehidupan nyata, terkadang sulit untuk mengamati perilaku individu secara alami tanpa mempengaruhi tindakan mereka. Yang kedua, interpretasi yang bersifat subjektif. Hasil analisis seringkali bergantung pada interpretasi peneliti sehingga bisa bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Yang ketiga, masalah etika dalam eksperimen pelanggan. Ada potensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi subjek penelitian, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya. Yang keempat, keterbatasan dalam studi makrososial. Karena berfokus pada interaksi individu, etnometodologi kurang cocok untuk menganalisis perubahan sosial dalam skala besar. Kesimpulan akhirnya, etnometodologi adalah pendekatan yang sangat penting dalam sosiologi untuk memahami bagaimana individu membangun dan mempertahankan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan teknik seperti analisis percakapan, observasi, partisipatif, dan eksperimen pelanggaran, kita dapat mengungkap aturan sosial yang tersembunyi, namun memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi dan cakupan makro, pendekatan ini tetap relevan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, organisasi, dan teknologi. Oleh karena itu, memahami teknik etnometodologi dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara masyarakat beroperasi dan bagaimana interaksi sosial membentuk realitas kita sehari-hari. Yang terakhir, pengaruh etnometodologi dalam ilmu sosial dan humaniora. Etnometodologi tidak hanya berdampak pada sosiologi, tetapi juga memiliki pengaruh luas dalam berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora. Berikut adalah beberapa bidang yang banyak menggunakan pendekatan etnometodologi, yaitu yang pertama, ilmu komunikasi. Dalam komunikasi interpersonal, etnometodologi membantu menganalisis bagaimana orang menggunakan ekspresi wajah dan gestur dalam membangun makna dalam interaksi sehari-hari. Contohnya, analisis bagaimana jeda dalam percakapan dapat mengindikasikan persetujuan atau ketidaksepakatan. Studi tentang bagaimana orang menyusun pesan dalam komunikasi daring seperti media sosial dan forum diskusi. Yang kedua, linguistik dan analisis wacana. Etnometodologi berkontribusi dalam linguistik melalui analisis percakapan yang
meneliti pola komunikasi, termasuk intonasi, pemilihan kata, dan interupsi dalam dialog. Contohnya, studi tentang bagaimana dokter dan pasien berinteraksi dalam konsultasi medis, penelitian mengenai penggunaan humor dan sindiran dalam komunikasi informal. Yang ketiga, antropologi sosial. Dalam antropologi, etnometodologi digunakan untuk memahami praktik budaya sehari-hari yang dianggap biasa tetapi memiliki aturan sosial yang kompleks. Contohnya, cara masyarakat adat menggunakan aturan tertentu dalam berbagai makanan dan tradisi nonverbal dalam menyampaikan hormat di berbagai budaya. Baik, mungkin itu saja paparan materi saya pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.